Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan saluran kenikmatan yang luar biasa, yaitu menyampaikan wahyu-wahyu Allah, dan satu-satunya manusia di akhir zaman yang diutus untuk memberikan penerangan kepada orang-orang yang sudah jauh dari kaedah-kaedah tentang keislaman, tentang pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kehadiran Rasulullah SAW merupakan rahmat dan karomah serta maunah bagi seluruh umat Islam, bagi seluruh umat manusia. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah tidaklah, bahkan tidak hanya untuk seluruh manusia, tetapi bahkan dengan makhluk yang lainnya, yaitu jin. Itu dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dalam kali ini sedikit kita akan menyampaikan empati Rasulullah kepada umatnya dan umatnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan kita, bahkan sangat dikagumi, dicintai, disenangi oleh semua umat, bukan hanya pada zamannya, akan tetapi pada saat ini pun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka tentunya dia sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh berada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, ya, akhlak yang baik, sesuai dengan motonya yang dibawa Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaki. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, tidak lain untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti manusia. Orang yang berilmu segudang ilmunya tanpa berakhlak, maka tentunya hampa kehidupannya. Ya. Orang kaya tanpa akhlak sama juga, apalagi orang miskin tanpa akhlak. Dan Rasulullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat itu dinamika akhlak sangat hancur, terutama akhlak kepada Allah. Dan saat ini pun hampir-hampir kita menyaksikan banyak sebagian umat manusia yang hancur akhlaknya, lemah imannya. Karena lemah iman akan menumbuhkan buruknya akhlak, atau buruknya akhlak itu menandakan lemahnya iman. Kita saat ini sangat prihatin. Kaedah-kaedah Islam, syariat-syariat yang kita yakini pun sudah banyak yang seolah-olah tidak ada apa-apanya. Kehidupan ingin bebas, ya, tidak ada aturan. Padahal kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diberikan suri tauladan langsung, yang jenis manusia itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah dapat empati dari umatnya? Coba kita pernah melihat sejarah ketika Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah. Dia berangkat dengan 3 sahabat. Kalau nggak salah Ali, Abu Bakar, dan Rasulullah. Dia naik unta, begitu jauhnya. Kalau kita pernah ke sana itu,
Bayangin saja kita pakai mobil saja kalau lagi umroh haji itu hampir 9 jam dari Madinah ke Mekah. Rasulullah pakai onta, 1 onta 3 orang. Nah Rasulullah itu adalah pemimpin. Gitu ya. Tetapi ketika dia berjalan maka naik onta itu saling bergantian. Masya Allah. Masya Allah. Padahal 2 orang sahabat ini menghendaki bahwa Rasulullah itu ya tetap aja di atas untanya, tapi Rasulullah tidak demikian. Inilah suri tauladan. Ya. Nah kira-kira zaman sekarang ada nggak seperti itu? Pecamat umpamanya itu, kayak gampang ngomong presiden mah, gitu ya. Atau lah lurah lah kira-kira kah? Ya lurah di kampung, gitu kan? Itu mau kelilingi rakyatnya, itu tukaran mobilnya enggak? Ya, Masya Allah. Rasulullah itulah menjadikan empati. Kemudian Rasulullah empati juga kepada pedagang. Cinta dia kepada pengusaha-pengusaha yang berdagang. Kenapa? Karena dagang itu mencari nafkah yang luar biasa halalnya dan baik. Dan itu diajarkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah pun hidupnya ya dari sejak mudanya ya pedagang, mencari nafkahnya itu, mencari kehidupannya. Dan dengan kejujurannya itu maka Khadijah pun sangat percaya. Maka dagang itu kalau umpamanya jujur insya Allah akan tetap langgeng dan berkah. Lalu bagaimana Rasulullah berdagang? Apa dia berhutang? Kita boleh. Rasulullah pun pernah berhutang. Ya, karena dengan hutang itu insya Allah apalagi di zaman modern ini dagang kita berhutang untuk motivasi kita asalkan kita niat bayar. Ya, asalkan jangan sampai kita ngutang yang nipu. Mana? Ya sekarang kan banyak pinjol katanya. Apa itu pinjol ya gitu. Masya Allah ya, pinjalan mudah tapi setelah kita pinjam kita jadi benjol kita berarti tuh ya. Gitu, pinjol itu tertipu, menipu, ya gitu banyak. Boleh kita utang. Ya, memberikan ketika kita untung, memberikan lebih boleh. Ya, itu cara Rasulullah ketika dia untung, ya, yang jualnya itu untung, kemudian bisa hadiah, berikan kelebihannya. Itu bukan riba. Ya, itu uang terima kasihnya karena dia untung. Itulah simpati Rasulullah kepada pedagang. Begitu juga Rasulullah simpati juga kepada petani, Masya Allah. Ya, nah petani ini kan sekarang ini banyak sekali yang sudah ditinggalkan. Kenapa? Capek, berat, ya hasilnya kecil. Ya, contoh kita nanam padi aja ini dari mulai membajak, ya dan sebagainya, Masya Allah. Ya, apalagi kurang perhatian daripada suntikan-suntikan dana untuk para petani. Kenapa? Karena petani itu tidak menguntungkan. Tapi kita tidak sadar hidup kita ini dari petani. Ya, coba kita makan buah dari petani, makan jeruk dari petani, apalagi nasi dari petani. Semua yang kita makan ini dari petani. Tapi kenapa kita kadang-kadang menyampingkan para petani? Maka Rasulullah empati kepada petani, kemudian Rasulullah terus mendorong agar petani itu dikembangkan saat itu pada zamannya. Itulah empati Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyebabkan empati. Nah inilah kita yang diucapkan maulid. Ya, maulid Rasulullah itu artinya mengingat, ya, mengingatkan diri kita semua kepada Rasulullah, kepada perilaku dan contoh tauladannya yang kita ingat. Mau bagaimana kita menekan bid'ahnya? Ya, bid'ah itu sesuatu hal yang baru yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tetapi ini kan baik untuk percontohan agar kita menjadi baik. Ya, itulah yang disebut ya di dalam istilahnya ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Ya, datangnya baru hasanah tidak mengapa. Tapi kalau yang dolalah mengada-adakan yang tidak bertentangan dengan syariat itu baru. Tidak ada yang sepakat para ulama dimanapun. Kalau sesuatu hal yang bid'ah, ya tetap yang bid'ah maksudnya yang dilakukan oleh umat Islam saat ini yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, itulah baru bid'ah yang dolalah namanya. Itu tidak akan dilakukan oleh para ulama. Makanya jangan sekali-kali urusan maulid ini dikatakan bid'ah. Ya, maulid itu mengingatkan agar kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam segi pergaulan tidak pernah Rasulullah memusuhi. Kita ingat bagaimana Umar ketika sebelum dia Islam, ya, keluar dari rumahnya, apa niatnya? Apa niat Umar keluar dari rumahnya? Tidak lain dia niatnya ingin membunuh Rasul. Bayangin saja, yang luar biasa. Ingin membunuh Rasul. Masya Allah. Khalid bin Walid, ya, ketika perang Uhud, umat Islam hancur, kalah, ya.
Tetapi begitu karena simpatinya kepada Rasulullah, akhirnya dia berbalik luar biasa. Rasulullah mendidik Umar itu bukan dari seperti Ali, ya, bukan murid dari kecil. Dia berhadapan dengan Umar, dengan Khalid itu memang mereka sudah mempunyai karakter sendiri, sudah pada dewasa, sudah kaya, bahkan lebih tua dari mereka, dari Rasulullah SAW. Begitu kuat dan gagahnya, tetapi mereka bisa tunduk, bersimpuh kepada Rasulullah, bukan karena rasa takutnya kepada Rasulullah, tetapi kebaikan Rasulullah, taulan Rasulullah, sehingga mereka merasa empati kepada Rasulullah. Itulah luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah tidak merasakan kesombongan dirinya. Itulah. Ya, beda mungkin seperti pemimpin saat ini. Kadang-kadang ketemu masyarakat udah malu. Ya, empati kepada petani sudah tidak ada. Ya, para pedagang pun yang kecil-kecil digulas-gulas, bukan ditempatin. Ya, digusur-gusur saja begitu. Seolah-olah ini miliknya. Padahal yang namanya, ya, siapapun menjadi pemerintah, siapapun menjadi pegawai pemerintah, dia adalah pelayan masyarakat yang benar. Bukan memiliki. Ya. Kalau memang itu tidak baik, atur. Ya. Kita lihat, ditata, digusur seenaknya. Waduh. Ya. Heran, yang dibayar oleh rakyatnya kok ngegusur rakyat. Ulah gitu, jangan begitu, tidak demikian. Tidak mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Tetapi tatalah, karena itu adalah mereka. Yang penting mereka adalah warga negara asli. Ya. Mau siapa lagi yang menolong kalau bukan memang ya pemerintahnya, pelindungnya. Kan pelindung pengayom masyarakat, siapa lagi, kemana dia? Jangan seperti itu. Kalau kita menjadi orang yang baik, meneladani Rasulullah SAW. Nah, di bulan Maulid inilah, yuk kita kembali kepada akhlak Rasulullah. Insya Allah kalau kembali kepada Rasulullah, dunia ini akan aman. Bahkan bangsa Indonesia akan menjadikan cermin kepada bangsa-bangsa lain. Kita menjadikan contoh. Kenapa? Karena pemimpinnya sudah mencontoh Rasulullah. Dan insya Allah rakyatnya pun empati kepada pemimpinnya. Maka akhirnya insya Allah kita menjadi negara baldatun tayyibun wa ra'dun ghafur. Itulah yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita ada keberkahan mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.